sebenarnya kalau kalian mau teliti lagi, sebenarnya kalian sering pernah nge-mall? Pernah ya. Biasa kalau di mall itu kan kadang di bagian baju, bagian celana itu pasti ada diskon 50%, diskon 75%. Pernah ada lihat itu, ada kata-kata seperti itu? Pernah. Sale 20%. Nah, sebenarnya itu adalah bentuk persen. Ya, itu anak-anak ya. Nah, kita akan belajar tentang bentuk persen itu. Kalau kemarin kita sudah belajar mengubah pecahan biasa jadi pecahan campuran maupun desimal, sekarang kita belajar bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Untuk itu, sebelum saya lanjutkan lebih lagi, yuk Sedani ajak kalian nonton bersama-sama bagaimana cara mengubah bentuk pecahan biasa jadi bentuk persen. Oke? Nah, sudah lihat videonya? Oke, sekarang kita saksikan bersama-sama. Nanti mungkin kadang di tengah video akan Sedani pause atau Sedani hentikan sementara. Sambil Sedani tanya kalian paham atau enggak gitu ya, Nak ya. Ayo, kita mulai. Halo semua, selamat datang di RS Channel. Kali ini kita akan belajar berbagai persen, mulai dari pecahan biasa, pecahan campuran, dan bilangan desimal. Nah, kalau kalian lihat di sini, anak-anak, yang dinamakan pecahan biasa itu yang seperti ini nomor 1 ini ya, Nak ya. Ini pecahan biasa, ya kan? Kemarin saya belajar toh. Sementara yang nomor 2 ini merupakan pecahan apa yang kita pelajari kemarin? Pecahan campuran. Betul, karena ada angka bilangan bulat dan pecahan. Jadi disebut pecahan campuran. Sementara yang nomor 3 ini termasuk bentuk apa? Desimal. Bentuk desimal. Betul sekali. Nah, nanti kita akan mengubah bentuk pecahan biasa jadi bentuk persen, pecahan campuran jadi persen, maupun pecahan desimal menjadi persen. Betul, Nak. Nah, sementara bentuk persen sendiri ciri-cirinya selalu pakai simbol seperti ini, Nak. Jadi ada bulatan 2 dipisahkan dengan tanda garis miring. Itu namanya bentuk persen. Siap ya anak-anak ya? Saya lanjutkan ya. Semuanya akan kakak bahas karena cara mengubahnya ke bentuk persen. Pertama kali berkunjung di channel ini, silahkan klik subscribe ya. Kami akan selalu konten edukatif dan dapat menambah pengetahuan bagi kita tanpa berlama-lama lagi. Mari kita sudah siapkan 3 bentuk biasa, pecahan campuran, juga desimal. Kita ubah. Bagaimana cara mengubahnya? Caranya cukup simpel. Kita mengalihkan dengan 100%. Contoh soalnya. Nah, tadi cara mengubahnya adalah kita akan mengubah setiap bentuk pecahan ini, kita kalikan dengan angka 100. Maksudnya bagaimana? Yuk kita saksikan lagi yuk. Nomor 1, 2. Ya, jadinya hanya ke persen. Nah, caranya seperti ini ya, Nak ya. Jadi, cara mengubahnya, kita kalikan bentuk pecahan ini dikali dengan 100%. Ya. Terus langkah selanjutnya bagaimana? Nah, sekarang kita kalikan 1 dikali 100 sama dengan 100. Nah, seperti ini, Nak.
Jadi setelah setengah dikali 100, lalu angka yang atas ini kita kalikan dengan angka 100. Karena yang atas bernilai 1, maka 1 dikali 100 hasilnya adalah 100. Sementara yang bawah biarin aja, jadi tetap jadi per 2. Jadi nggak berubah yang bawah, yang berubah yang atas. Karena yang atas dikali dengan 100. Sehingga jadi 100 per 2. Nah, padahal 100 per 2 itu kalau kita sebut sama saja juga 100 dibagi 2. Betul. 100 dibagi 2 berapa, Nak? Ada yang tahu? 50. Iya, betul sekali Samuel. 100 dibagi 2 itu nilainya sama dengan 50. Coba kita lihat, betul nggak di video ini nanti? Jawabannya 50. Per 2 itu sama dengan 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 itu dapat 50. Nah, Betul, jadi jawabannya 50. nah ini kita ikutkan juga ya. Jadinya yaitu 50%. Nah, jadi kalau sudah ketemu 50, kemudian kan ada tanda persen ini, Nak. Simbol persen ini kita pindah ke belakang sini. Jadi di belakangnya angka 50. Maka ini sudah bisa disebut sebagai bentuk persen. Berapa persen nilainya ini, Shirley? 50%. 50%. Berarti kesimpulannya 1 per 2 jika diubah ke bentuk persen hasilnya adalah 50%. Betul. Yuk selanjutnya. Gimana? Mudah kan? Oke, ke contoh soal yang kedua. 1/2 per 5. Berapa ya? Katanya. Nah, bagaimana mengubah bentuk 1/2 per 5 jadi bentuk persen? Langkah pertama adalah kita ubah pecahan campuran ini jadi pecahan biasa. Masih ingat anak-anak? Cara mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa? Anaka, Evelyn? Kayla? Masih. Kira-kira berapa ya? 1/2 per 5 itu kalau kita ubah jadi bentuk pecahan biasa? Berapa per berapa? Coba kalian hitung. Ingat nggak? Ada yang bisa menjawab? Wih, keren nih. Shirley kasih background lagu Korea ya. Oke, ada yang tahu 1/2 per 5? Seperti huruf J, kemarin sudah dijelaskan itu. Jadi 1 ketemu dengan 5 diapakan? Dikali terlebih dahulu. 1 kali 5 berapa? 5. Kemudian ketemu dengan 2. Setelah dikali hasilnya 5, tambahkan dengan atasnya. Hasilnya berapa jadinya? 7, betul. Jadi yang atas 7, bawahnya 5. Jadi 7 per 5. Jadi bentuk campuran ini akan menjadi bentuk pecahan biasa bernilai 7 per 5. Kita lihat. Oke, soal nomor 2 ini bentuknya adalah pecahan campuran. Nah, untuk harus kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 1/2 per 5 jadi 7 per 5. Iya, betul sekali. Jadi 7 per 5. Betul ya, Nak ya? Adik-adik yang tahu cara mengubah pecahan campuran, kakak udah ada di dalam deskripsi video ini. Ya, kemarin sudah toh? Oke. Tadi. Nah, Ke bentuk pecahan biasa, langsung aja kita kalikan 100%. ya. Jadi 7 per 5 dikali 100%. Oke, sekarang kita kalikan 7 dikali 100 dapat 700. Angkanya cukup besar ya. Nah, supaya angkanya tidak kebesaran, kita juga bisa membagi 100% ini dengan penyebutnya 100 20
Nah, yuk. Sekarang perhatikan ini lagi. Dari video ini, tadi kan 7/5. Seperti tadi yang atas, kita kalikan 100%. Nah, kalau yang tadi yang atas kan tinggal atas kali 100. Loh, kok sekarang malah gantian bawah sama 100? Maksudnya gimana, Sir? Ada yang mudeng nggak maksudnya? Nomor 1 sama 2 kok agak beda ini. Jadi, yang nomor 1 tadi, kan tinggal dikali tuh, yang atas dikali dengan 100 ketemu 100, betul ya? Loh, Sir, kenapa yang bawah kok nggak seperti tadi, tinggal atas kali 100, tinggal 7 kali 100, jadi berapa kalau 7 kali 100? Jadi berapa anak-anak? 7 kali 100? 700. Kenapa kok nggak dijadi 700/5, Sir? Kenapa kok malah seperti ini? Ternyata ini ada cara yang lebih mudah. Kalau tadi yang atas dikali, sekarang kalau sama bawah sebenarnya bisa. Tapi yang bawah ini harus dibagi. Diapakan anak-anak? Bagi. Betul. Jadi kalau misalkan yang bawah bisa dibagi, kita bagikan saja dengan bawah. Kalau yang atas tadi kan ini sama ini dikali. Tapi kalau bawah sama 100 dibagi. Ternyata 100 itu bisa dibagi 5. Berapa jawabannya 100 dibagi 5? Iya, betul sekali sama. 100 dibagi 5 nilainya 20. Sementara 5 dibagi 5 sendiri habis. Atau bernilai 1. Nah, kalau sudah, baru atas kali atas, 7 kali 20. Hasilnya 140. Tanpa dikasih per 5 lagi. Kenapa? Karena yang bawah sudah habis, sudah dibagi 5. Jawabannya 140%. Jelas anak-anak? Jelas Kayla? Jelas Evelyn? Samuel? Shirley? Jelas. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana yang bentuk desimalnya tadi? Ini bisa dihilangkan dulu. Nah, gimana cara ngaliinnya, Kak? Caranya kalian ada dulu komanya. Jadi khusus yang nomor 3, perhatikan anak-anak, angka 0,74 ini sebenarnya kalau kita ubah ke bentuk pecahan biasa, kalian pernah belajar mengubah desimal ke pecahan biasa? Masih ingat tidak? Bagaimana mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa? Jadi berapa ya kira-kira enak ya? Ingat enggak? Yang atas diisi berapa, yang bawah diisi berapa? Yang atas diisi. Masih ingat yang pertemuan lalu? Yang atas diisi angka di belakang koma. Berapa ini angkanya? Atau semua angka yang ada? Angka berapa yang ada di sini? Jadi yang atas kita isi angka selain angka 0. Angka berapa aja yang ada di sini? 74. Ya, berarti kita tulis di sini. 74. 74. Sementara yang bawah kita isi, kita lihat nih, di belakang angka koma, di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka, betul ya, yaitu angka 7 dan 4, berarti ada 2 angka. Nah, kalau 2 angka ini berarti bisa kita gantikan angka 2 angka ini dengan angka 02. Sementara yang depan kita kasih angka 1. Jelas ya? Jadi 0,74 itu kalau diubah pecahan biasa jadi berapa anak-anak? Berapa ini? 74 per 100. Ingat. Jadi kesimpulannya kalau ada 2 angka di belakang koma,
maka kita pakai bawahnya 100. Kenapa? Karena nolnya juga ada 2. Kalau semisal di belakang koma ada 3 angka, kita pakai bawahnya angka berapa anak-anak? Kalau 3 angka, misalkan contohnya gini, 741. Maka yang atas jadi 741, bawahnya jadi per berapa? Kan ada 3 angka ini. Maka juga nolnya ada 3. Per berapa ini anak-anak? Per 1000. Kenapa? Karena ada 3 angka di belakang koma. Itu mewakili angka 1000. Nolnya juga ada 3. Jelas ya anak-anak ya? Oke. Nah, dari sini, dari angka 74 per 100 tadi, seperti tadi kita tinggal kalikan dengan 100%. Seperti tadi. Kita lihat nih, kira-kira bawah sama bawah bisa dibagi enggak ini ya? 100 sama 100 bisa dibagi enggak ya? Bisa, yaitu sama-sama bisa dibagi angka 100. Karena kalau 100 dibagi 100, hasilnya adalah 1. Yang ini juga sama, 100 dibagi 100, hasilnya adalah 1. Tinggal atas kali atas, 74 dikali 1. Berapa anak hasilnya anak-anak? 74, betul sekali. 74. Nah, ini jawabannya berarti 0,74 dibuat persen jadi 74%. Jelas anak-anak? Ya. Gampang enggak ubahnya? Bisa ya? Oke. Seperti ini jadi anak-anak. 74%. Oke. Kalau sudah jelas, sekarang Sardani akan beri tambahan materi lain, tapi nggak dari video lagi. Tapi dari video ini kan sudah jelas ya. Sekarang Sardani akan lanjut ke materi berikutnya. Bentar ya anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang kita akan dari sini, dari PowerPoint-nya Sardani. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di video, tadi kan mengubah pecahan menjadi bentuk persen ya anak-anak ya. Nah, apa itu bentuk bilangan persen? Bilangan persen adalah bentuk pecahan per 100. Ya, ingat-ingat nak. Kalau ada kata persen itu berarti artinya per 100. Apa anak-anak? Bentuk persen berarti bentuk per 100. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Ya, betul. Betul sekali. Yuk, lanjut. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada kata 40%, itu artinya 40 per 100. Nah, jelas ya? Kemudian, kalau 50% artinya 50 per 100. Ingat, persen itu berarti kita ubah jadi per 100. Ya, nak ya? Ya. Nah, ini yang tadi caranya. Lo, Sardaninya. Halo Vano, apa kabar Vano? Terima kasih Theo sudah dibantu adiknya untuk bisa pakai Zoom. Oke, Vano selamat bergabung, bisa langsung menyaksikan ya. Tadi bikinnya. Ya, enggak apa-apa. Yang penting sekarang bisa bergabung. Kita lanjutkan ya. Nah, ini 1/2/5 diubah jadi bentuk persen. 0,34 dan 5,8. Bagaimana cara mengubah ini jadi bentuk persen? Ini sudah ada kuncinya. Jadikan pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan biasa. Kemudian baru diubah ke bentuk persen. Nah, tadi nih. 1/2/5. Kita ubah jadi pecahan campuran. Jadi 7/5. Nah, kalau sudah tinggal dikali 100. Seperti tadi anak ya.
Kemudian bisa seperti tadi, tinggal atas kali atas, 7 kali 100, yaitu 700 per 5. Atau 700 dibagi 5, hasilnya adalah 140%. Sementara bentuk desimal 0,34, jadi 34 per 100. Kenapa? Karena ada 2 angka di belakang koma mewakili 2 angka 0 yang terdapat pada angka 100. Jadi 34 per 100 kali 100%. Boleh caranya seperti ini dikali, atau ini dicoret, nak. Dengan ini dicoret. Kalau dicoret kan 1, 34 kali 1, hasilnya adalah 34 per 100%. Sementara yang 5,8, tidak usah pakai ini. Ya, tidak perlu pakai ini. Nah, ini. Tidak perlu pakai ini. Membingungkan nanti. Langsung saja kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Berapa per berapa? Kita lihat di sini ada berapa angka selain angka 0. Ada angka 5 dan 8. Tulis di sini 58. Pernya kenapa kok per 10? Kalian bisa lihat di sini karena ada 1 angka di belakang koma. 1 angka mewakili 1 0 pada angka 10. Ya, maka jadi 58 per 10. Tinggal kita kalikan 100%. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 580%. Jelas anak-anak? Jelas. Oke. Sekarang kita lanjutkan coba kita ini mau latihan soal nih ke kalian nih. Nah, sebelumnya ini bagaimana mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan? Yang sudah dibilang tadi, sebenarnya ini malah lebih gampang. Artinya 50% artinya 50 per 100. Ini sudah termasuk pecahan biasa, anak-anak. 27% artinya 27 per 100. Ini juga sudah termasuk pecahan biasa. Karena tadi sudah dibilang persen itu artinya sama saja per 100. Per 100. Per 100. Jelas ya anak-anak ya? Coba sekarang langsung ke latihan soalnya. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kira-kira Jadi, yang nomor 1 tadi, angka 3/4, bisa kita ubah ke bentuk persen dengan cara kita kalikan dengan angka 100%. Kemudian langkah selanjutnya, kita kalikan atas dengan atas, atau mau lebih cepat bisa, yaitu dengan cara kita bagikan atas dengan bawah saja. Karena ternyata 100 dan 4 sama-sama bisa dibagi 4. Maka 100 dibagi 4 hasilnya 25. Sementara 4 dibagi 4 hasilnya habis atau 1. Tinggal kita kalikan atas dengan atas. 3 kali 25 ketemu hasilnya adalah 75%. Maka 3/4 kita ubah jadi bentuk persen jadi 75%. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Selanjutnya nomor 2. 4/5. Kita ubah dulu bentuk ini jadi bentuk pecahan biasa, yaitu bagaimana anak-anak? 2 dikali 5 ditambah 4. Hasilnya adalah 14/5. Kemudian angka selanjutnya, karena sudah jadi pecahan biasa, kita kalikan dengan 100%. Ternyata 100 dan 5 itu sama-sama bisa dibagi dengan angka 5. 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Sementara 5 dibagi 5 hasilnya habis atau 1. Tinggal kita kalikan atas dengan atas. 14 dikali 20. Hasilnya adalah 280%. Maka 24/5 diubah menjadi bentuk persen jadi 280%.
Jelas ya anak-anak ya. Sekarang untuk yang nomor 3, 0,78. Jika kita ubah ke bentuk persen, kita ubah dulu bentuk desimal ini jadi bentuk pecahan biasa, yaitu 78 per 100. Kenapa per 100? Dikarenakan ada 2 angka di belakang koma yang mewakili 2 angka 0 di angka 100 ini. Setelah jadi pecahan biasa 78 per 100, tinggal kita kalikan dengan 100% anak-anak. Angka selanjutnya yaitu karena 100 dan 100 sama-sama bisa dibagi, maka mereka bisa dicoret. 100 dibagi 100 1, 100 dibagi 100 juga 1. Tinggal kita kalikan 78 dikali 1, hasilnya adalah 78%. Jelas ya? Dan yang terakhir, untuk nomor 4, yaitu 9,6 kita ubah ke bentuk persen. Maka yang terjadi adalah, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi, 96, kemudian perhatikan nih anak-anak. Berapa angka di belakang koma? Hanya ada 1 angka. Maka itu mewakili 1 angka 0 dari angka 10. Maka 9,6 bisa kita ubah jadi 96 per 10. Tinggal kita kalikan dengan angka 100%. Ternyata angka 100 dan 10 sama-sama bisa dibagi dengan angka 10. 10 dibagi 10, 1. Sementara 100 dibagi 10 hasilnya adalah 10. Sehingga 96 dikali 10 hasilnya adalah 96 atau maaf 960%. Begitu anak-anak. Kemudian untuk soal yang lainnya, saya hanya ambil satu contoh soal, nanti yang lainnya kalian bisa kerjakan sendiri. Yaitu soal nomor 1 tentang bentuk persen. 45% itu jika kita ubah ke bentuk pecahan biasa, maka akan menjadi betul, yaitu 45 per 100. Kenapa bisa demikian? Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, nilai persen itu artinya adalah per 100. Jadi berapapun angkanya, kalau itu dibuat persen, berarti artinya jadi per 100. Contohnya, 30%, berarti artinya adalah 30 per 100. 25%, berarti 25 per 100. Nah, bentuk itu sudah termasuk pecahan biasa anak-anak. Begitu anak-anak, sudah jelas? Oke, demikian penjelasan tentang pecahan, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen maupun sebaliknya. Mudah-mudahan ilmu ini berguna buat kalian semua. Terima kasih anak-anak kelas 4 LDA dan kelas 4 yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.